Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rival. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita udah belajar cara nginstal atau ya aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran PHP kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke materi. Yang materi pertama adalah kita membuat sebuah project pertama yaitu Hello World. Ya, kayak teman-teman mungkin nggak asing ya dengan Hello World karena di setiap bahasa pemrograman mungkin program yang pertama kali kita buat itu adalah program Hello World. Oke, maka dari itu bisa kita langsung saja ya, kita buka, Visual Studio Code-nya. Ya teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya. Oke. Oke, selanjutnya, kita akan open folder ya. Nah, kita open folder di sini. Nah, kita bisa bikin, folder baru untuk belajar. Nah, misalkan di sini kita membuat folder belajar PHP dasar. Oke, seperti ini, create. Oke, kemudian kita open. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah file dengan ekstensi atau extension, PHP. Oke, nah kita bisa klik new file, nah kemudian kita tuliskan misalkan, sini kita akan menuliskan, kita akan membuat sebuah program hello world, oke. Nah, diusahakan untuk tidak menggunakan spasi ya di dalam, pembuatan sebuah file. Jadi kita bisa menggunakan, eee, ini ya, uppercase di sini. Jadi di kata kedua kita menggunakan uppercase hello world.php. Oke, PHP. Seperti ini. Oke, kemudian kita create file. Nah, sudah. Oke, di sini saya akan perbesar lagi ya. Oke, biar lebih terlihat oleh teman-teman. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah, pembungkusnya. Jadi di PHP ini ada pembungkusnya sendiri ya. Beda dengan HTML, kalau HTML kita menggunakan doctype, kalau PHP kita menggunakan, tanda, lebih kecil dari, kemudian tanda tanya, terus PHP, nah kemudian enter, dan kita buat, penutupnya menggunakan tanda tanya dan tanda lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi nanti semua kode akan dituliskan di dalam tag ini ya. Kita akan menuliskan semua kodenya di dalam sini. Oke. Oke, yang pertama, kita akan membuat sebuah tulisan ini ya. Kita akan membuat sebuah tulisan, hello world. Kita akan, coba print, hello world. Oke. Nah, caranya adalah, teman-teman bisa tuliskan di sini echo. Nah, echo kemudian tanda kutip. Oke, hello world. Hello world. Oke ya, seperti ini. Oke, dan jangan lupa kita tutup menggunakan titik dan koma atau semikolon. Oke, setelah itu, kita sudah berhasil, membuat sebuah project hello world. Oke, nah bagaimana, cara merunningnya? Cara merunningnya itu cukup mudah. Teman bisa klik terminal ya, kemudian new terminal. Nah, di sini caranya kita tinggal tuliskan php spasi nama file yang telah kita buat tadi. Nah, karena nama file yang telah kita buat tadi adalah hello world.php, nah maka kita akan tuliskan juga hello world.php. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka, dia akan atau dia akan menampilkan sebuah tulisan hello world. Nah, ya seperti ini ya. Nah, jadi cukup mudah ya untuk menampilkan sebuah, program pertama kita yaitu program, hello world ya. Oke, mungkin ini cukup mudah. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke, materi tipe data. Nah, di tipe data ini ada beberapa macam tipe data ya. Yang pertama ada tipe data number, kemudian tipe data, boolean, dan juga ada tipe data string. Yang mana tipe data number ini sesuai dengan namanya, yaitu tipe data yang membahas tentang, nomor-nomor atau angka. Kemudian ada tipe data boolean, yang di mana boolean ini membahas tentang, true or false, benar atau salah. Dan kemudian ada tipe data string yang membahas tentang, kata atau kalimat, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan masuk ke tipe data, number ya. Nah, biar lebih enak, nah teman-teman bisa buat file baru.
di sini ya, di sini ada lambang file, kemudian ada plusnya new file. Sini kita buat tuliskan aja tipe data ya, tipe data.php. Oke, jangan lupa kita tambahkan pembungkusnya yaitu kecil, tanda tanya, PHP, enter, tanda tanya, kemudian lebih besar ya, seperti ini. Kemudian kita akan tuliskan di sini. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah tipe data number. Oke, nah di sini kita akan tuliskan komentar tipe data number dulu ya. Nah, kita akan menentukan tipe data number. Oke, yang pertama di sini ada integer. Oke, nah integer itu adalah angka atau bilangan bulat. Oke, ada integer. Nah, kita bisa misalkan tuliskan echo. Nah, echo ini fungsinya adalah untuk mengeprint sebuah kata ya atau kalimat atau apapun atau data ya, apapun bisa di-print menggunakan echo. Oke, dan echo di sini misalkan kita akan tulis tipe data integer. Oke, nah ketik 2. Oke. Nah, oke, setelah selesai menulis jangan lupa untuk menambahkan semikolon atau titik dan koma. Nah, selanjutnya di sini nah kita menggunakan vardam. Nah, vardam misalkan ini ya. 1, 2, 3 seperti ini dan jangan lupa kita kita tutup dengan titik dan koma. Oke, sampai sini. Nah, ini adalah integer ya. 1, 2, 3 adalah integer atau 123 adalah integer karena dia adalah bilangan bulat atau bukan bilangan yang memiliki koma. Kalau kita coba running, nah kita akan coba running php spasi tipe data. Oke, kemudian .php kita running, nah dia akan menampilkan ya tipe data integer, titik 2, integer 1, 2, 3. Nah, sekarang teman-teman tahu apa perbedaan echo dan juga vardam. Oke, perbedaan echo dan vardam adalah kalau echo ini hanya menampilkan berupa pure tulisannya aja, tapi kalau ada vardam ini dia menampilkan juga beserta dengan tipe datanya seperti di sini ya. Nah, ini kita clear dulu. Oke. Nah, dia menampilkan tipe datanya juga ya. Sini ada integer 1, 2, 3. Oke. Nah, ini adalah tipe data integer, kemudian di sini kita coba membuat tipe data number. Oke. Nah, untuk membuat enter ya. Jadi pada defaultnya di PHP ini kalau nggak di enter, misalnya kita tidak membuat sintak untuk enter, dia akan datanya itu akan terus tertulisnya itu ke samping kanan. Nah, maka dulu kita perlu enter ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan echo. Nah, kemudian kita buat backslash ya, n. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan coba buat lagi untuk tipe data float ya. Nah, tipe data float seperti ini. Nah, di sini kita buat vardam. Nah, tipe data float-nya 1,23. Jadi bedanya adalah integer dengan float. Kalau integer ini bilangan bulat, kalau float ini adalah bilangan yang memiliki koma atau bilangan desimal. Oke. Selanjutnya kita akan running lagi ya. Sini kita akan running. Nah, kalau kita running, nah kita sekarang sudah tahu nih. Oh, nah, di sini adalah ketahuan ya, di sini tipenya adalah float, sedangkan ini adalah integer. Nah, itu adalah fungsi dari si vardam ini sendiri. Nah, vardam ini fungsinya adalah menampilkan sebuah teks atau angka atau ya itulah, tapi dengan tipe datanya juga, disertai dengan tipe datanya. Oke, nah ini adalah tipe data number ya, ada integer, ada juga float. Oke, nah kemudian kita masuk ke tipe data yang kedua, yaitu tipe data boolean ya. Sorry. Tipe data boolean. Nah, tipe data boolean yaitu benar, benar atau salah. Oke. Nah, di sini kita masuk. Oke, di sini jangan lupa kita ini dulu ya, kita berikan enter menggunakan echo
seperti ini. Oke, nah untuk contohnya kita, karena benar dan salah itu true or false, nah kita bisa tuliskan seperti ini aja tipe data boolean. Oke, kemudian di sini var dam, nah isinya adalah true, nah artinya adalah benar. Nah kita akan coba cek apakah si true ini, adalah boolean. Nah ceknya dengan apa? Yaitu ceknya dengan menggunakan var dam ya, untuk mengetahui tipe data yang kita tulis di sini. Oke, nah sekarang kita bisa coba running ya, kita clear dulu biar enak. Di sini kita coba running lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tipe data boolean di sini diketahui bool artinya boolean. Oke. Boolean ini ada dua, true or false, benar atau salah. Nah, kita akan coba untuk membuat yang false. Oke, jangan lupa kasih enter. Nah, di sini tipe data boolean yang kedua adalah false. Seperti ini. Kita save, jangan lupa. Oke, sekarang kita running. Kita running, di sini ada yang pertama ada true, yang kedua ada false. Nah, itu dia tipe data boolean. Oke, nanti biasanya tipe data boolean ini dipakai untuk, pengkondisian ya. Misalnya jika suatu kondisinya seperti ini, maka dia true atau maka dia benar. Nah, atau jika kondisinya salah, maka dia apa, seperti itu. Nanti kita akan, bahas lebih dalam lagi di, materi-materi yang selanjutnya. Oke, di sini baru 2 tipe data ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data yang ketiga, yaitu tipe data string. Nah, jangan lupa kita kasih enter di sini. Di sini kita tulis tipe data string. Nah, seperti ini. Oke, untuk tipe data string ini adalah sebuah kata ya. Jadi yang disebut dengan string adalah ketika sebuah karakter diimpit atau diampit oleh kutip dua ini. Nah, jadi segala sesuatu yang berada di dalam di antara kutip 2 ini disebut dengan string, ya. Walaupun dia angka, yang tadinya angka adalah integer, tapi kalau ketika sudah, angkanya itu berada di dalam tanda kutip ini, nah maka dia akan terbaca menjadi string, seperti itu. Oke ya, itu jadi segala sesuatu karakter apapun yang berada di dalam, sebuah tanda kutip. Oke, misalkan di sini kita akan, contohkan, oke, misalkan Eko. Nah, nama, set. Nah, seperti ini, oke. Nah, nama ini disebut dengan string karena dia berada di antara dua kutip ini ya, dua tanda kutip ini. Nah, di sini nama kita tuliskan lagi Eko. Oke, di sini tanya Muhammad Rival, ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tutup oleh titik koma. Nah, di sini kita tidak menggunakan Eko backslash n. Kenapa? Karena saya akan menampilkan sebuah teks yang lurus atau tidak menggunakan enter ya. Nah, di sini jangan lupa kita save ya, supaya tanda, bulat-bulat di atas ini hilang. Nah, ini save, baru kita bisa coba running. Nah, kita clear dulu, kemudian kita running lagi. Nah, seperti ini ya. Dan sekarang sudah muncul nama Muhammad Rifa, seperti itu. Nah, yang disebut dengan string adalah ini. Oke. Kalau misalkan kita ingin coba, kita ingin lebih tahu lagi, nah, apakah ini beneran string atau enggak? Nah, kita bisa cek menggunakan var dam, karena dengan var dam ini kita bisa mengetahui tipe data apa yang telah kita tulis. Nah, kita akan coba ya. Oke guys, sorry tadi mati lampu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba cek apakah ini benar-benar string atau bukan. Kita bisa cek menggunakan, var dam ya. Nah, kita enter dulu ya biar, gampang dibaca. Backslash n, oke seperti ini. Kemudian kita tutup, jangan lupa. Nah, di sini kita akan coba var dam, sorry, var dam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan, misalkan teksnya adalah, belajar PHP. Kemudian kita akan save, dan kita akan coba running ya. Di sini kita clear dulu. Nah, kita akan coba running. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya. Ini adalah tipe datanya adalah string. Di dalamnya ada 11 karakter. Nah, kemudian karakternya itu apa aja? Nah, di sini dia akan menampilkan di sini. Jadi di var dam ini sangat lengkap ya untuk menampilkan sebuah datanya. Oke, nah ini adalah yang disebut dengan tipe data string. Oke, sampai sini
Mudah-mudahan teman-teman, paham ya, karena di sini masih mudah. Oke, nanti masih banyak materi-materi lain yang, menguji ya. Oke. Oke, dalam tipe data string ini juga ada macam-macam, ada single quote dan juga ada yang, double quote. Oke, single quote ini adalah tipe data string, eee, yang seperti ini. Oke, tipe datanya hanya seperti ini, hanya satu baris dan kita tidak menambahkan enter ataukah tab di dalamnya ya. Sedangkan ada yang namanya yang double quote. Nah, yang double quote itu, nah kita akan contohkan di sini kita enter dulu jangan lupa, echo, kemudian backslash n. Nah, seperti ini kita tutup. Di sini kita akan coba buat yang double quote, namanya tulis dulu echo. Nah, di sini misalkan, nama saya adalah, oke di sini nama saya adalah, nah misalkan saya pengen nulis, Muhammad Rivalnya itu di bawah ya. Nah, berarti kita tinggal tambahkan backslash n, nah tulis Muhammad Rival. Nah, nanti dia akan otomatis, turun ke bawah. Nah, kita akan coba running. Nah, di sini ya. Jadi nama saya adalah Muhammad Rival, ini karena ada enter-nya. Kemudian kita bisa tambahkan sebuah tab ya, kalau misalkan di Microsoft Word itu kayak, eee, tab itu untuk paragraf, kita untuk membuat paragraf baru. Nah, di sini juga kita bisa membuat sebuah T-nya itu, dengan backslash kemudian T, ditambahkan T seperti ini. Nanti kalau kita save, kita coba running lagi. Nah, dia akan agak, lompat ya di sini, seperti itu. Nah, ini disebut dengan, double quote. Nah, kalau yang tadi single quote itu polosan, kalau yang double quote ini kita udah menambahkan, seperti enter, tab, dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya di sini ada multi-line string. Oke, jadi multi-line string ini, multi-line string ini ada banyak ya, ada 2 sih sebenarnya. Nah, jadi multi-line string ini biasanya kita pakai, ketika kita, menuliskan sebuah ini ya, cerita gitu. Sebuah cerita kan kita perlu sebuah teks yang banyak. Nah, caranya adalah kita tinggal menuliskan echo, nah di sini kemudian kita kasih tanda, lebih kecil dari, ya 3 kali, kemudian nah di sini kita tuliskan sebuah tag-nya ya, yang mana nanti tag ini akan kita buat pembuka dan penutupnya. Nah, kita buat pembukanya misalkan di sini contoh. Oke, contoh. Nah, kemudian kita enter, nah kemudian kita masukin teksnya, misalkan saya mau tulis lorem, nggak muncul ya, shift L. Oke, kita misalkan mau ini, nama saya adalah oke, saya adalah seorang mahasiswa semester semester 3. Nah, ini kan udah cukup panjang ya. Nah, jadi kita, perlu sebuah teks seperti ini. Nah, sini namanya adalah multi-line string bertipe Heredok ya. Nah, dan kalau kita sudah membuat sebuah pembuka tag bernama contoh, berarti kita harus tutup juga tag-nya dengan nama contoh. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, di sini masih terbaca merah. Oke, kenapa dia terbaca merah ya? Harusnya udah nggak merah, cuma kalau kita cek lagi, oke, ternyata di sini kita belum menambahkan, semikolon atau titik dan koma. Nah, jadi sudah berhasil ya di sini. Nah, kalau kita coba running, kita clear dulu. Kita coba running, nah dia akan menampilkan ya. Nah, nama saya adalah Muhammad Rival, saya adalah seorang mahasiswa semester 3. Nah, di sini kita belum tambahkan enter, jadinya dia akan, bersampingan ya, slash n. Seperti ini, kita coba running lagi, seperti ini. Nah, ini apa yang salah nih? Masih ada yang merah. Nah, kalau ada yang merah berarti ada yang salah, berarti ada yang kurang di sini. Kita kurang lagi ya. Clear. Nah, seperti ini. Nah, kita enter. Nah, sekarang sudah benar ya. Nama saya adalah Muhammad Rival, saya adalah seorang mahasiswa semester 3. Seperti ini.
Jadi ini kita bisa tambahkan, banyak ya, untuk misalkan cerita pendek atau apa. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya multi-line string bertipe, Heredok. Oke, dan satunya ada yang namanya NoDoc, tapi, saya sudah coba, ternyata, belum bisa ya. Untuk si NoDoc-nya ini masih error dan saya nggak tahu kenapa dia itu error. Nah, mungkin ini ya yang bisa kita pelajari pada, kesempatan kali ini, pada video kali ini ya. Yang pertama di sini ada tipe data. Ya, tipe datanya ada 3 tipe data number, boolean, dan juga string. Oke, number ini terbagi menjadi 2 integer dan juga float, yang mana integer itu adalah bilangan bulat, dan float itu adalah bilangan yang memiliki koma atau bilangan desimal. Kemudian ada, tipe data boolean, yang berarti itu benar atau salah, yang biasanya digunakan untuk, ini ya, apa sih namanya, kalau benar atau salah atau ya itulah pokoknya, benar atau salah. Nanti kita akan gunakan. Kemudian ada tipe data string, yang di mana string ini banyak juga dibagi menjadi banyak. Ada, single quote, ada multi quote, kemudian ada multi-line string, nah, dan macam-macamnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada kurangnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.